Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas cara memplot gambar AutoCAD ke dalam bentuk PDF. Nah, karena nanti hasil akhirnya kalian adalah dalam bentuk outputnya itu adalah dalam bentuk kertas, ya. Jadi ketika kalian sudah membuat gambar, nanti kalian plot ke dalam PDF, lalu kalian print, ya. Nah, kemarin pada pertemuan pada video sebelumnya kita sudah bikin denah, sudah bikin denah atap, lalu juga penjelasan tentang atap, lalu sudah kepada potongan, tampak. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada plot gambar AutoCAD ke dalam bentuk PDF atau print, ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada pilihannya layout, ya. Kita boleh ke layout 1 maupun layout 2, tapi untuk sekarang kita masuk kepada layout 1, ya. Karena ini adalah model, ya. Jadi ini adalah layout model, dan ketika kita mau ngeprint kita masuk pada layout 1, ya. Oke. Nah, ini layout 1. Nah, selanjutnya adalah kita bikin sebuah kop gambar, ya. Ukuran kop gambar itu berdasarkan ukuran kertas. Nah, ukuran kertas itu ada A1 sampai A5, ya. Nah, yang kita gambar itu, yang biasa kita gunakan itu adalah menggunakan A3 dan A4. Nah, untuk ukuran A3 adalah 420 kali 297, dan untuk A4 ukurannya adalah 297 kali 210. Nah, karena di sini kita mau menggambar denah, kita gunakan saja A4. A3 itu biasanya digunakan untuk gambar-gambar denah yang lebih besar, misal denah rumah sakit RSUD Adiaksa, mungkin rumah sakit Adiaksa gitu kan. Nah, itu kan denahnya kan besar kan. Nah, itu biasanya pakai A3. Tapi kalau untuk rumah tinggal sederhana atau mungkin rumah tinggal 2 lantai yang lebarnya itu tidak terlalu besar, gunakan saja kertas A4. Nah, kita di sini menggunakan kertas A4, yaitu ukurannya 297 kali 210. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan cm ya di sini, ya, di layoutnya. Jadi kita gunakan cm. Jadi ukuran 297-nya itu ya benar-benar 297 gitu. Ya, kita rectangle, REC, enter, klik geser, masukkan ukurannya 297 kali 210, enter. Oke. Kalau sudah, kita offset 5. Offset 5, enter, klik enter. Setelah itu kita masukkan PL, polyline, enter, klik geser, masukkan ukurannya itu yaitu 5 juga. 5 kebesaran seperti ini. Oh, 5 cukup ya. Saya lihat dulu. Oh, 5 kekecilan ya. Kita masukkan juga 50. 50 ya. Nah, kita masukkan PL ukurannya 50, lalu kita pertemukan ke atas, lalu kita line lagi, kita menggunakan line aja, line, klik, geser, klik, lalu kita offset dengan ukurannya adalah offset 2500, enter, klik, geser, oh salah, bukan 2500, offset 25, enter, ya, klik geser. Nah, sudah. Kalau sudah, selanjutnya itu adalah offset, enter 0,55, enter, klik, oh salah, masukkan ukurannya 5,5, ya, 5,5. Klik geser, klik geser, klik geser. Jadi ada 3 ya, ukurannya 5,5. Yang pertama 25, yang kedua 5,5, ketiga 5,5, yang keempat 5,5. Nah, selanjutnya adalah offset lagi 20. Ya, offset 20-nya 2 kali. Dan yang terakhir adalah offset 50. Oke. Klik geser, enter. Nah,
Kalau sudah, baru kita kasih garis-garis yang perlu dikasih pembatas. Oke. Ya, selanjutnya ini adalah kita tarik garis tengahnya. Ya, garis tengahnya, klik enter, dah. Oh iya, nanti hasil outputnya seperti ini ya. Hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Nanti di sini ada keterangan logo, catatan, nama tugas, nama gambar, skala, tanggal, nama pemilik, kelas, nama pengoreksi, nilai, dan tanda tangan. Oke, kita masukkan lagi ya nama pemilik, ya nama pemilik, kelas, dan nama pengoreksi, yaitu ukurannya adalah 13,8. Enter. Lalu pertemukan ke bawah seperti ini ya, 13,8. Selanjutnya ini juga di tengah-tengah ya, klik-klik. Nah, sudah. Kalau sudah, oh sebentar ya, kayaknya ada yang kurang. Ini saya offsetnya harus offset 20 lagi ya. Offset 20. Baru setelah itu offset 50. Nah, sip. Udah ya. Baru kita kasih teksnya ya. Ini sebelum kalian kasih teks boleh kalian ganti warnanya. Nggak usah diganti deh, warna hitam aja cukup, karena nanti hasilnya juga hitam putih ya. Lalu kita masukkan teks ya. Teksnya itu enter. Lalu masukkan yang pertama itu ukurannya itu, ukuran teksnya adalah 15 ya, karena kita menggunakan milimeter ya. Kita masukkan pertama adalah catatan. Oke, catatan ini besar sekali. 15 berarti masih kebesaran, berarti ukurannya adalah 1,5. Komanya pakai titik ya, 1,5, enter. Oke. Sepertinya masih kekecilan, kita masukkan ukurannya 2. Oke, sudah cukup. Lalu kita kasih titik 2. Oke, kalau sudah catatan sudah, ini tinggal kita copy ya, kita copy ke bawah. Kita copy dia di bawah garisnya. Yang pertama ini, tapi ukurannya kita ubah ya, kita select semua. Ini select semua bisa pakai Ctrl A ya, Ctrl A. Ctrl A. Nah, dia otomatis akan ke select semua. Lalu untuk ukurannya adalah 1,8. Lalu masukkan keterangan nama tugas ya. Lalu yang ini kita copy lagi, kita copy enter, lalu kita kita copy di bawah garisnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang ini adalah nama pemilik. Oke. Nama pemilik ini kita masukkan ukuran teksnya jadi lebih kecil, 1,5. Nama pemilik. Oke. Kayaknya masih kurang besar ya ininya ukurannya, jadi kita geser aja ya. Kita hapus. Lalu kita masukkan ukurannya yaitu apa ya? Kita masukkan 18. Oke. Nah, ini baru kita geser dikit aja. Kita geser. Oke. Lalu kita copy. Ini ukurannya ini kita kurangin saja lagi ya, jadi 1,2 deh, supaya nanti dia tidak terlalu besar gitu ya. Nah, nama pemilik atau mungkin jangan diperbesar, kita ubah aja jadi 1,3 ya. Dan 1,3 itu tengah-tengahnya. Lalu kita match crop aja. Match crop, MA enter. Klik yang mau di match, lalu kita select yang mau diubah. Oke. Ini kita double klik, lalu kita ganti jadi kelas. Terus kita klik dari luar ya supaya bisa oke. Lalu ini ganti jadi pengoreksi. Oke. Sepertinya juga masih kurang besar ya garis ininya. Ini geser lagi juga boleh. Misalnya saya geser jadi 2. Oke. Sudah. Jadi supaya dia tuh lurus teksnya. Nah, kalau sudah ini copy lagi ya. Kopinya paling besar aja yang ini.
Nah, yang di sini adalah nilai. Lalu copy lagi ke samping, yaitu tanda tangan TTD. Oke. Nah, yang selanjutnya yang di sini adalah logo SMK 52. Ya, logo SMK 52 boleh kalian ambil dari internet. Ya, cara memasukkannya adalah kita pilih ke insert, ya, insert, lalu pilih raster image reference, lalu pilih gambar logo SMK 52-nya. Lalu kalau ini tidak usah diatur apa-apa, langsung oke saja. Lalu kita tarik dari atas, dari seharusnya sebenarnya ke insert, raster image. Oke, dari bawah ke atas, ya, seperti ini. Kalau sudah oke, dah seperti ini nantinya jadi hasil akhirnya. Dan ini jangan lupa diganti layernya menjadi dev point, ya, dev point. Oke. Supaya apa? Supaya garis-garis yang hitam ini dia jadi hilang, tapi nanti gambarnya tetap ada. Jadi nanti saya tunjukkan perbedaannya, oke? Nah, ini catatan. Catatan ini tidak perlu diisi, ya, tetapi tidak apa-apa dimasukkan saja, karena nanti di kelas 12 kalian akan belajar catatan itu akan berguna nantinya. Misal kalian buat dana instalasi listrik, nah, nanti misalnya ikon ini menggambarkan saklar dua lubang, atau mungkin salah, stop kontak, saklar dua tombol, salah, saklar dua tombol, oke. Lalu atau mungkin saklar satu tombol. Nah, mungkin lalu ada juga stop kontak, atau mungkin lampu downlight. Dan juga bisa dia nanti kasih keterangan, misalnya B1 itu merupakan keterangan dinding cat Dulux waterproof, atau mungkin cat Dulux tipe apa gitu ya. Nanti contohnya akan saya berikan kalau sudah akhir-akhir ya, sekalian buat keterangan tambahan. Oke. Nah, selanjutnya nama tugas. Nah, nama tugas itu adalah jenis tugas yang diberikan, misalnya denah bangunan sederhana, ya, pos jaga, atau mungkin denah bangunan sederhana, atau mungkin ya denah bangunan rumah tinggal satu lantai, denah bangunan rumah tinggal dua lantai, atau mungkin denah bangunan sederhana, atau ya sekitar itulah. Kalau nama tugas itu misalnya saya minta kalian gambar denah bangunan rumah tinggal satu lantai, berarti nama tugasnya itu, ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah nama gambar, ya, nama gambar. Nah, nama gambar itu adalah gambar yang kalian plot di copy ini, misalnya denah pos jaga, atau mungkin potongan AA. Lalu ada juga apa namanya, tampak depan, tampak belakang, tampak samping, gitu ya. Jadi seperti itu cara buatnya. Oke. Selanjutnya adalah kita masukkan, yang pertama adalah kita masukkan denahnya dulu, ya, menggunakan MV, ya, MV, enter. Lalu kita pilih areanya, kita klik geser, ya, nggak usah di drag, diklik terus digeser aja. Setelah itu diklik lagi, ya. Nah, ini kan udah ada nih gambar-gambar dari model ya. Lalu kita apa namanya? Kita ada double klik, klik. Nah, kliknya 2 kali. Setelah itu kita kalau garis gridnya ada, ini dimatikan saja ya. Menggunakan F7 atau diklik di bawah kiri ini, pilih grid, klik. Nah, nanti gridnya mati. Kalau gridnya sudah mati dari awal ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada gridnya bisa dimatikan. Nah, ini kita sesuaikan gambarnya, tidak boleh seperti ini ya. Misalnya saya pas-pasin nih, ukurannya ini udah pas, cocok gitu kan, gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kita menggunakan skala. Skalanya itu gimana? Yaitu di bawah sini ya. Di bawah sini ada viewport scale ya. Viewport scale. Lalu nanti kita kunci gambar itu menggunakan lock unlock viewport ya. Nah, untuk viewport scale-nya kita klik,
Nah, nanti di sini ada pilihan skalanya. Nah, skala yang kita gunakan adalah 1:10 sampai 1:100. Ya. Nah, ini kalian sesuaikan skalanya. Nah, nanti skala ini akan berpengaruh kepada keterangan gambarnya. Jadi, nantinya dia akan gimana ya? Skala ini nanti akan ketika kalian di print, diukur, nanti akan sesuai dengan skalanya. Tinggal dibagi 50 aja ukuran-ukurannya. Pakai penggaris nanti dia hasilnya akan sama. Oke. Misalnya saya pakai 1:100. Oke, 1:100 ternyata kekecilan, tidak cocok, terlalu kecil gambar denahnya. Berarti saya turunin lagi menjadi 1:50. Nah, 1:50 sudah sekiranya sudah oke. Setelah itu kita klik di luar garisnya ini ya. Ini kan ada garis hitam nih, tebal. Nah, di luar garis hitam tebal ini kita double klik. Sebelum itu kita ini dulu ya, kita lock dulu ya. Kenapa saya lock? Ya, kenapa saya lock? Karena ketika kalian nantinya ngepen ini, dia tidak akan bergeser. Tapi kalau tidak kita lock, kita geser begini, dia akan bergeser gambarnya. Ya, bisa kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi pastikan ininya jangan sampai dia bergeser begini ya, jangan sampai. Ya, jadi kita atur dulu ya 1:50, pastiin udah genap. Terus, oke, sebentar. Ini nih bahayanya kalau nggak di-unlock gitu ya. Ini kita geser sedikit, pastiin tetap 1:50, kita lock. Nah, kalau sudah di-lock ya, kalau misalnya sudah di-lock, dia otomatis bisa keluar atau mungkin ya, misalnya nih kalian masih ada di area gambar ini nih. Ini kan ada garis-garis hitam. Nah, di luas garis-garis hitam ini kalian double klik, otomatis kalian akan keluar dari MView ya. Oke, kalau sudah, setelah itu ini kita kecilin sedikit ya, jadi biar garisnya nggak terlalu besar. Kecilin aja. Nah, kalau sudah oke, baru kita kasih keterangan. Nah, kasih keterangannya itu sini kita masukkan, kita copy saja ya. Kita copy, lalu kita perbesar ukuran teksnya dengan ukuran misalnya 4 ya. Keterangannya adalah denah pos jaga ya, denah pos jaga. Lalu ini kalian underline ya, kalian pakai underline, lalu enter. Lalu ini lebih kecil ukurannya, dia pokoknya lebih kecil, dengan tulisannya adalah skala 1:50. Oh iya, yang skala ini di underline-nya dimatiin ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah denah pos jaga gitu. Atau mungkin supaya match, ini warnanya diganti jadi warna hijau, green. Walaupun nanti sih tetap hitam putih sih. Oke. Udah, satu denah sudah jadi. Oke, kalau misalnya kalian mau mengubah jadi 1:, bentar ya, oke. Semisal ini, kalau kalian mau mengubah skalanya, kalian unlock dulu ya, di unlock dulu, baru kalian bisa skalain lagi. Nah, 1:20. Nah, 1:20 kan kebesaran. 1:30. Ingat, 1:50. Pokoknya kalau untuk gambar-gambar seperti ini, 1:50 itu udah, maksudnya gini, kalau udah ngomongnya soal denah, potongan, tampak, itu yang digunakan itu biasanya cuma 1:100 sampai 1:50. Ya, antara dua itu. Tapi kalau kalian sudah bicaranya soal detail misalnya, detail kalian mau memperlihatkan detail coak dari potongan kuda-kuda gitu kan. Kalian mau ngeliat detailnya. Nah, itu baru kalian bisa pakai 1:10, 1:25, 1:20, itu ya 1:5 pun juga bisa gitu. Disesuaikan aja, tapi kalian coba cari-cari gitu kan skala-skala gambar gitu. Biasanya tuh kebanyakan berapa ukurannya. Nah, di sini kita pakai 1:50 ya. Ini kayaknya masih kurang besar. Ini
Kita ganti misalnya jadi 6 ya. Ya, masih 5, terus yang bawahnya kita pilih 1 banding. Jadi 3. Oke. Dah. Nah, setelah itu baru nih kita kasih keterangan, misalnya nama pemilik, kalian copy dulu nih, copy. Kalian namain, ya nama misalnya saya ya, Dava Rizky Ramadan. Oke, kelasnya misalnya kelas 11 DPIB A misalnya gitu ya. Terus yang pengoreksinya misalnya yang mengoreksi saya itu nggak mungkin kan saya mengoreksi diri saya sendiri. Misalnya Ibu Sari Wulandari gitu kan. Oke, gitu. Nah, baru ntar di sini, oh ya di sini dinamain skala ya, skala lalu tanggal. Hampir lupa saya. Tanggal. Oke. Nah, baru di sini dimasukkan ukuran-ukuran apa namanya keterangannya. Ya, misalnya di sini saya masukkan tanggalnya sekarang adalah 20 Oktober. Misalnya saya bikin ini 20 Oktober 2021 ya. Oke. Terus saya copy lagi ke sini, skala gambarnya berapa? 1:50. Kalau misalnya ini kurang besar, kita match crop aja ya. MA, enter, klik, klik. Nah, ini biar supaya dia bisa lebih besar aja gitu, biar kelihatan. Oke, saya itu ini di copy ke bawah aja, biar tulisannya kelihatan besar. Tadi kecilan soalnya. Nama gambarnya itu adalah Denah Pos Jaga. Oke. Lalu kita move, kita taruh ke tengah sedikit ya. Kalian atur aja ya. Lalu yang selanjutnya adalah nama tugas. Denah bangunan sederhana. Ini boleh kalian tengahin gitu kan, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, ini bisa kalian copy semua. Copy dulu, copy. Jadi ada berapa gambar ya tadi ya? 1, 2. Nah, pastikan ke ujung-ujungnya ya. Z enter, A enter. Oke. Setelah itu ini kita copy lagi. Klik, klik, klik. Nah, nanti jadi kalian tinggal MView saja. Nah, ini baru. Terus satu lagi. Ini kalau kalian mau nge-view, selanjutnya ini dulu ya. Saya coba ke plot print ya. Nah, ini yang garis-garis hitam ini jangan lupa kalian ganti ya kan, kalian setelah kalian MView itu jangan lupa ini layernya diganti menjadi dev point ya. Karena kalau tidak di dev point ya, saya lihat perbedaannya ya. Sekalian ke pengaturan ya. Nah, selanjutnya adalah ke pengaturan PDF ya. Plot to PDF. Nah, PDF itu caranya adalah Ctrl P, tekan Ctrl P. Dia akan muncul tampilan seperti ini, atau kalian bisa ke pojok kiri atas ya, di sebelahnya Ando itu ada pilihan plot ya, klik ya, atau bisa pakai Ctrl P. Lalu kalian pilih untuk name ya, name-nya itu diganti menjadi dwg to pdf .pc3 ya, dwg to pdf .pc3. Diklik. Oke, kalau sudah paper size-nya. Nah, paper size-nya itu kan di sini sudah ISO A4 ya. Tapi kalian ganti lagi menjadi ISO full blade. Diingat semua ketika kalian mengupload gambar pastikan jenis kertasnya itu adalah ISO full blade ya. ISO full blade itu terserah mau A4, A3, A2, A1 ya. Nah, di sini karena kita membuatnya itu adalah A4 berarti ISO full blade A4. Nah, di sini karena kita pilihannya horizontal berarti kita pilih yang 297 kali 210. Sebenarnya ini sama aja, nanti bisa di pengaturan drawing orientation. Misalnya, nah saya pilih yang ini ya, 297 kali 210 ya. Lalu
what to plotnya itu adalah window. Oke, kita pilih window, klik. Nah, setelah itu kita pilih ujung kiri atas, diklik, digeser, lalu klik lagi ujung kanan bawah. Klik. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Dan untuk menyesuaikan, kalian pilih fit to paper. Ya, misalnya di sini ada koma-koma nih. Ya, kalian fit to paper-nya dimatikan saja. Setelah itu komanya ini dihapus dan pastikan ukurannya adalah 1:1. Ya. Jadi fit to paper itu hanya untuk membantu ini tuh sudah 1:1 atau belum gitu. Karena kalau belum 1:1 berarti kalian ngeplotnya salah atau mungkin ukuran kertasnya itu salah. Oke. Nah, ini orientation ini adalah untuk pengaturan landscape portraitnya. Jadi kalau misalnya kalian salah nih, misalnya di sini ternyata pas kalian ngeplot dia gambarnya sebenarnya horizontal gitu kan, maksudnya portrait. Tapi kalian ngatur paper size-nya itu landscape. Nah, di sini bisa diatur drawing orientation. Ya. Oh ya, drawing orientation itu dia keluar kalau kalian tekan panah ya. Nanti pas awal-awal kalian akan muncul seperti ini, ya. Muncul seperti ini, lalu kalian tekan panahnya, ya. Tekan panahnya, nanti dia akan muncul pengaturan seperti ini. Ya, intinya mulai dari DWG to PDF, ISO full blend, what to plotnya window, ya di window, terus ini center plot, jangan lupa diklik, ya center the plot. Lalu ini fit to paper-nya itu nggak usah di checklist ya. Fit to paper itu hanya untuk membantu menyesuaikan unitsnya saja dan pastikan 1:1 seluruhannya. Dan ini tidak usah ada yang diubah ya. Kalau ada pengaturan yang berbeda dari plot, tidak perlu khawatir ya. Yang karena ini nggak saya edit sama sekali. Yang saya edit cuman DWG to PDF, ISO full blend, what to plot, fit to paper-nya pastikan 1:1, 1 mm 1 units, lalu drawing orientation sama plot style table. Nah, plot style table-nya saya pilih monochrome ya, karena di sini kita fokusnya adalah pada tebal tipis gambar, bukan warna. Oke. Lalu kita bisa tekan preview dulu, sama seperti heads ya. Nah, kalau sudah dia akan ke plot seperti ini. Yang di sini, oke. Oh ya, ini gambarnya. Nah, ini maksud saya. Jadi garis hitam yang tadi ya, yang di sekitar lingkungan gambar denahnya itu hilang kalau kita menggunakan depth point. Kalau depth point-nya tidak dimatikan, nah ini kayaknya depth point-nya jangan dimatikan ini. Depth point ini harus tetap 0. Nah, yang ini kalau depth point-nya tidak kita kalau tidak kita ganti depth point, misalnya 0 ya, bisa tetap 0 gitu. Atau apa namanya? Layer lain. Ketika kita ngupload ya. Nah, nanti kalian nggak usah ngatur lagi, kalian bisa klik name lalu pilih previous plot kalau udah kalian atur sebelumnya. Nanti dia otomatis akan ke previous plot, lalu kalian window lagi, klik window terus dipilih kiri atas kiri bawahnya, kalian plot copnya, lalu kalian preview dulu. Nah, nanti seperti ini. Jadi garisnya dia tadi itu akan muncul. Jadi cara menghapusnya adalah menggunakan depth point gitu. Dan ini ya seperti ini sih kasusnya. Kalau misalnya kalian menggunakan apa namanya, kalau nggak di depth point. Nah, ini kan kasusnya gambar ya. Mungkin kalau seperti ini daripada hasilnya kurang bagus ya. Nanti lebih baik gini aja ya. Kita coba ya. Bisa. Nggak bisa ya. Ini lebih baik diganti aja deh. Atau mungkin nggak apa-apa lah. Kalau ada garis-garis seperti ini ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting ininya dijadikan depth point dulu, oke? Jadikan depth point. Nah, sudah. Nanti kalau sudah di preview, ya, previous plot, lalu kalian window lagi, klik kiri atas, ya, kiri atas diklik, lalu ke kanan bawah, klik, ya, kalian plot semua kopnya, preview, nanti dia akan muncul seperti ini, ya. Ya, kalau sudah baru kalian klik kanan, plot. Nah, baru kalian kasih keterangan, misalnya apa keterangannya gitu. Ya. Misalnya denah. Setelah itu di save. Nah, nanti setelah itu dia akan masuk kepada PDF.
dia akan terbuka PDF-nya seperti ini. Nah, oke, jadi dia udah rapi ya. Jadi udah ada denah, udah ada nama keterangannya. Kalau misalnya nanti pas pengaturan dana pos jaganya ini kebesaran, kalian atur lagi lebih kecil ya. Terus untuk keterangan nama pemilik, kelas, nama pengoreksi, kalau kurang besar kalian atur lagi ya. Jadi ini sebenarnya sih lebih ke arah kalian mengatur aja, jadi tidak harus mengikuti saya juga gitu ya. Oke. Nah selanjutnya misalnya saya mau ngeplot lagi potongannya, ini saya pilih portnya ini, terus saya pilih skalanya 1:50. Oke, nggak apa-apa, ini bisa diperbesar aja, yang penting jelas skalanya itu 1:50 gitu. Jadi kebesaran pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa diperbesar ininya. Jadi kalian tekan birunya aja, terus kalian geser, terus kalian klik. Ini kan dia ngelewatin gambar ya, berarti ini harus saya kebawahin lagi. Di move aja. Di move aja, klik. Nah ini baru, ini bisa kalian copy, CO enter, digeser, sini di move, pastiin dia berada di posisi yang tepat. Nah ini baru diganti keterangannya, pilih potongan A. Bisa ini kayaknya kebesaran ya. Coba ini saya ganti menjadi 4 lah. 4. Oke, biar nggak terlalu besar. Udah. Nah seperti ini. Terus ini jangan lupa layernya dimatikan menjadi bukan dimatikan ya, diganti menjadi dev point. Lalu ini juga nama gambarnya juga diganti menjadi potongan A. Ya. Oke. Udah. Nanti kalian plot lagi, terus pilih previous plot, lalu pilih window, ya, terus klik ujung atas ke ujung kanan bawah, terus kalian preview. Nah, oke, udah hitam putih seperti ini, ya. Kalau sudah oke, baru klik kanan, pilih plot, baru kasih keterangan potongan, misal enter, save atau save ya. Nanti dia akan muncul seperti ini, gitu, ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya juga sama, tampak juga begitu. Kalian atur menggunakan MV gitu ya. MView. Nah, ini pilih misalnya 1:50 ya. 1:50 nih sekian gini. Kalau kurang besar bisa diperbesar ya, tapi intinya gitu ya. Untuk potongan tampak sama denah pokoknya 1:50 sampai 1:100. Tapi kalau urusannya detail fondasi, detail kuda-kuda, detail ya berhubungan sama, atau detail kusen yang berhubungan sama detail itu biasanya bisa sampai 1:10, 1:20, 1:25 gitu, atau mungkin 1:5 pun juga bisa gitu ya. Ya udah mungkin seperti itu. Ini juga sama, ini kita ganti tampak depan ya, jadi enak ya, tinggal copy aja gitu ya. Ini keterangan, terus ini diposisikan saja sini, misalnya diganti keterangannya jadi tampak depan. Udah seperti itu. Terus ini jangan lupa diganti jadi dev point. Dan jangan lupa ya, ini di double klik, terus kalian lock. Oke, di lock ya. Terus ini double klik, di lock. Nah, dia otomatis akan keluar seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya kalian mau keluar dari, misalnya ini di unlock ya. Misalnya kalian misalnya ini kalian mau keluar dari ini kan misalnya kalian zoom gini kan, oh dia malah begitu kan. Kalian bisa klik di luar garis hitamnya itu, double klik. Nah, dia akan otomatis akan keluar dari viewport, viewport. Oke. Mungkin seperti ini saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Dan untuk gambar-gambar kalian diplot seperti ini ya nantinya. Oke, mungkin saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba dan tetap semangat.
Ya, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja ya. Oke, saya tutup ya.